Halo, aku Adisti. Bercerita sedikit tentang pengalaman beberapa tahun yang lalu. Saat itu saya mencoba memulai langkah kecil, ternyata memberikan dampak yang luar biasa besar hingga saat ini. Saat itu saya berusaha untuk keluar dari zona nyaman dan akhirnya mengikuti sebuah ajang pemilihan Duta Wisata dan Budaya, yaitu Mojang Jajaka Kota Bandung, yang ternyata membawa banyak manfaat dan dampak besar di hidup saya. Saya bisa memberikan kontribusi kepada Kota Bandung, mengasah potensi dan juga bakat, lalu juga memiliki kesempatan untuk bertemu orang-orang hebat, lalu juga memiliki pengalaman ke luar negeri, membawa harum nama Indonesia, dan yang paling penting adalah membuka peluang dan juga memberikan kesempatan-kesempatan karir hingga saat ini. Kalau saja saat itu saya tidak berani untuk membuat sebuah langkah kecil yang keluar dari zona nyaman saya, mungkin saya akan banyak kehilangan momen-momen baik, hal-hal baik dan hal-hal menyenangkan di hidup saya. Memang benar langkah kecil itu yang kita lakukan saat ini mungkin bisa jadi langkah besar yang jauh lebih baik di kemudian hari. Modal cantik doang bisa kerja apa? Pasti kalian sering kan dengar atau bahkan kalian sering ngomong kalimat kayak gini. Well, aku Bella, aku umur 28 tahun kerja sebagai seorang manajer di salah satu multinational consulting firm. Aku membawahi 2 divisi di mana 99% dari tim aku isinya adalah seorang laki-laki. Selain itu aku juga kerja jadi seorang senior advisor di salah satu consulting firm di mana seluruh timnya dan jajaran partnernya adalah seorang laki-laki. Dan mimpin rapat, berhadapan dengan klien, jajaran BOD-BOC dari berbagai negara di mana aku menjadi seorang perempuan satu-satunya di ruang meeting tersebut udah jadi hal yang biasa buat aku. Terus kira-kira hanya karena aku perempuan, aku gagal memimpin tim-tim aku yang isinya para laki-laki. Nyatanya sampai hari ini aku masih bisa berkembang bareng sama tim-tim aku, belajar bareng, mengembangkan diri, soft skill, technical skill, dan leadership skill aku bareng mereka. Dan so far, karir aku masih berjalan dengan lancar. Jadi aku yakin perempuan itu juga pasti bisa berkembang di karir. Dan ya nggak hanya dinilai dari looknya aja. Thank you. Halo, aku Tara, guru yoga. Jadi awalnya itu aku mulai konsisten yoga tahun 2018. Jadi dulu tuh sebetulnya aku nggak terlalu suka yoga, cuman pas aku menemukan jenis yoga yang tepat buat aku akhirnya jadi jatuh cinta, jadi konsisten, sampai akhirnya aku ambil yoga teacher training. Nah dari situ aku merasa bahwa yoga benar-benar merubah hidup aku, nggak cuma bikin aku lebih sehat, tapi bikin aku jauh lebih percaya diri. Karena dari yoga aku bisa banyak ketemu orang yang tadinya aku itu orangnya demam panggung, cuman sekarang sudah terbiasa untuk ngomong di depan banyak orang. Jadi intinya adalah senang banget dari hobi, nggak nyangka dari hobi yang aku suka sekarang jadi pekerjaan yang aku sangat enjoy dan bersyukur banget karena manfaatnya nggak cuma buat aku, tapi aku bisa kasih manfaat buat orang banyak sih. Hai, mau cerita sedikit sih. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Dulu tuh aku sempet SMA, itu aku kepikiran kayak bisa gak sih aku tuh jadi businesswoman. Aku ngerasa mimpi kalau cuma jadi kata-kata doang, wacana doang, ya itu buat apa sih. Nah terus sampailah aku lulus SMA, terus aku mulai coba bisnis aku di bidang F&B gitu ya. Dulu tuh yang bikin aku bangganya, walaupun gak seberapa, tapi menurut aku ini cukup besar. Kayak aku bisa ngumpulin 20 juta pertama aku tuh di umur 19 tahun abis lulus SMA. Nah itu aku jadi kayaknya ya nyari duit atau kayak usahain apa yang jadi mimpi kita. Itu tuh ya sesimpel cuma satu, percaya sama diri sendiri dan lakuin itu dan bikin mimpi itu terwujud dan jangan cuma jadi wacana. Ketua konferensinya perempuan, emang dia bisa? Dulu banyak yang ngeraguin bahkan merendahkan aku. Tapi aku mau buktiin bahwa perempuan juga bisa kok jadi pemimpin. Awalnya aku membangun kepemimpinan dengan menjadi wakil ketua OSIS ketika di SMA. Lalu ketika kuliah aku jadi wakil ketua himpunan dan akhirnya aku mendapat kesempatan untuk memimpin konferensi di Jepang. Iya, perempuan yang dulu direndahkan ini akhirnya bisa memimpin konferensi yang dihadiri 14 negara sekaligus di negara orang. Menurutku perempuan punya caranya sendiri untuk memimpin, membuat tim yang hangat dan lebih empati, dan itulah kekuatan kita.
Perempuan bukan hanya mengikuti jejak orang lain kok, tapi kita juga bisa membuat jejak kita sendiri. Karena tidak ada yang lebih kuat dari perempuan yang percaya pada mimpinya. Selamat Hari Kartini, selamat Hari Perempuan Indonesia.